Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, melanjutkan tentang kurikulum prototipe yang rencana akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru tahun 2022-2023 nanti. Kali ini saya akan mengupas tentang karakteristik kurikulum. Kita tinjau benang merah pengembangan kurikulum. Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi, bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks, baik mengenai budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Jadi untuk pengembangan soft skill dan karakter, baik iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, kreativitas. Yang kedua, fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Karakteristik utama kurikulum prototipe. Yang pertama, pengembangan karakter. Kita perhatikan pengembangan karakter. Kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototipe, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Untuk pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, experiential learning. Kedua, pembelajaran berbasis proyek mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek
struktur belajar yang fleksibel. Yang kedua, karakteristik utama kurikulum prototipe yaitu fokus pada materi esensial. Kita perhatikan fokus pada materi esensial. Pembelajaran yang mendalam dilakukan melalui diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem, dan proyek. Perlu waktu. Materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengajar ketuntasan penyampaian materi. Kita perhatikan di sini, kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ruang bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Jadi melanjutkan prinsip penyederhanaan sampai kesosolan. Kurikulum prototipe juga lebih berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran. Jadi nanti kita perhatikan pada grafik di sini perbandingan jumlah kompetensi K13 dan kurikulum prototipe. Contoh 3 mapel di SD, SMP, dan SMA. Kita perhatikan di sini rata-rata pada bahasa Indonesia, rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototipe untuk mata pelajaran bahasa Indonesia mengalami pengurangan 57%. Jadi kita perhatikan pada grafik di sini, yang biru muda ini adalah kurikulum 2013, yang biru tua ini adalah rata-rata jumlah capaian kurikulum prototipe. Jadi ini rata-rata capaian pembelajaran kurikulum prototipe. Di sini pengurangannya pada bahasa Indonesia terjadi sekitar 57%. Pada matematika juga terjadi pengurangan antara kurikulum 2013 dan capaian pembelajaran pada kurikulum prototipe matematika terjadi pengurangan 28%. Untuk sains terjadi pengurangan sekitar 19%. Selanjutnya yang nomor 3, karakteristik utama kurikulum prototipe yaitu fleksibilitas perencanaan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Baik, kita perhatikan di sini saat ini kerangka kurikulum mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Sedangkan pada kurikulum prototipe nanti menetapkan tujuan belajar per fase 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Jadi per minggu ini pemberian pembelajaran harus tercapai, sehingga masih tidak efektif
Sedangkan pada kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Demikian Bapak Ibu sekilas mengenai karakteristik kurikulum, terutama yang akan dijalankan nanti mulai tahun ajaran baru tahun 2022-2023, yaitu yang disebut dengan kurikulum prototipe. Demikian, mudah-mudahan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu mengenai kurikulum yang baru, yaitu kurikulum prototipe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.